Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 mau ngebahas tentang kode etik seorang advokat. Saya selaku moderator. Saya Hilda Oktaviani. Saya Adam Prianto. Saya Umar Ajis Abdullah. Saya Muhammad Ardi Aditya. Oke, kita dari kelompok ini ingin membahas tentang terkait kode etik advokat. Untuk terkait kode etik advokat ini adalah seperangkat norma dan aturan moral yang mengatur perilaku serta standar profesional seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi advokat untuk menjaga integritas martabat dan kehormatan profesi serta memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan berkualitas tinggi dan menjunjung tingkat keadilan yang tertinggi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dibantu oleh rekan saya, yaitu Saudari Hilda. Iya, jadi selanjutnya kode etik memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan kode etik yang konsisten, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa para profesional bekerja demi kepentingan umum, bukan hanya keuntungan pribadi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada tujuan kode etik. Perlu kita ketahui tujuan kode etik itu ada beberapa ya. Untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat, untuk melindungi hak klien dan masyarakat, untuk menjamin advokatnya sendiri supaya dia jujur, bertanggung jawab, dan profesional. Kemudian adapun sanksi bagi seorang advokat apabila advokat itu melanggar, itu ada beberapa sanksi. Ada sanksi teguran lisan, itu berupa tulisan, sanksi skorsing sementara. Kalau sanksi skorsing sementara itu biasanya dari organisasi advokatnya dia bisa diberhentikan sementara, seperti itu kiranya. Selanjutnya ada pemberhentian tetap. Kemudian landasan hukum, kita udah diketahui ya, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Udah itu aja. Oke, terkait penjelasan advokat mungkin sudah belum begitu lebih mengarah ke lebih mendalam ya Kak Hilda dan Kak Adam ya. Di advokat itu sendiri kan kita juga tahu ya ada beberapa aspek, ada tujuannya juga terbentuk sebuahnya advokat nih. Nah, untuk Saudara Ardi dan Saudara Umar, menurut kalian gimana nih terkait kode etik ini? Apa mungkin ada yang perlu didiskusikan kepada pemateri? Ya, menurut saya sih, saya dari tadi itu penasaran akan hal-hal tentang advokat itu, karena di sini kan saya sebagai rekan-rekannya juga kan harus tahu dan mendalami tentang apa itu advokat itu kan. Nah, di sini saya mau tanya sama Bang Adam dulu kali ya. Boleh. Apa sih tujuan dari yang diterapinnya kode etik dalam profesi advokat itu? Kenapa diterapin kode etik ini dalam profesi advokat itu sendiri? Boleh dijawab Bang Adam? Jadi kalau menurut saya kan ya, setiap kita membuat organisasi advokat pasti kan ada tujuan gitu ya. Tujuannya itu dari profesi advokat, yang pasti sih supaya tidak melanggar gitu ya, harus ada kode etik. Jadi dia biar nggak melanggar, ada beberapa ya. Yang pertama sih supaya tidak melenceng lah dari
ini profesi supaya melindungi kepentingan publik juga, supaya tidak menyalahgunakan wewenang. Itu sih. Oh, jadi biar nggak ada pelanggaran gitu-gitu ya Bang ya? Oh, makasih ya Bang atas pertanyaannya. Mungkin teman saya mau bertanya nih. Oke, masih seputar tentang kode etik. Saya ingin bertanya kepada Kak Hilda, gimana sih peranan kode etik dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu profesi? Terima kasih. Baik, peran kode etik. Kode etik memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan kode etik yang konsisten, masyarakat akan merasa lebih percaya bahwa para profesional bekerja demi kepentingan umum, bukan hanya keuntungan pribadi. Kurang lebih begitu. Jadi kode etik itu memiliki peranan untuk memastikan setiap anggota profesi bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin masih baru seputar kepercayaan kepada publik untuk terkait profesi di seorang advokat gitu ya, kepada rekan-rekan sekalian. Nah, menurut si Kak Ardi nih, ada lagi nggak sih yang ingin lebih perjelas gitu terkait diskusi kode etik ini? Maksudnya diperjelas gimana? Oh iya sih, saya juga masih penasaran akan kalau di suatu profesi kan pasti akan melanggar ya Bang Adam ya. Ada yang melanggar. Pasti kalau melanggar tuh dapat hukuman atau konsekuensi. Saya mau nanya nih, apa sih konsekuensi advokat jika melanggar kode etik tersebut? Gimana ya? Terima kasih. Dulu bahasa aja Jadi kalau misalnya kita melanggar ya, biasanya itu kan ada konsekuensinya. Jadi ada beberapa konsekuensi di sebuah organisasi advokat itu beda-beda biasanya. Konsekuensinya berupa ada sanksi. Sanksinya itu bisa pencabutan kartu anggota sementara, bisa berupa teguran hingga pencabutan izin praktek si advokat tersebut. Kurang lebih sih seperti itu. Oh, jadi ada sanksi yang berupa administrasi gitu ya. Ada teguran, skorsing, sampai bisa dicabut izin praktiknya ya Bang Adam ya. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih Bang Adam ya atas penjelasannya. Mungkin teman saya mau nanya lagi. Oke. Terima kasih. Saya ingin bertanya, kan ada pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik. Kalau gitu, apa sih perbedaannya antara pelanggaran hukum dan kode etik dalam keadvokatan? Baik, perbedaan antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran hukum merujuk pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana atau perdata. Dan sementara pelanggaran kode etik, pelanggaran terhadap norma-norma moral dan profesional yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang sanksinya bersifat internal. Itu aja jawabannya Kak dari saya. Gue nanya lagi ke Kak Hilda, Kak Ardi. Begitu ya, antara perbedaan pelanggaran hukum dan pelanggaran kode etik. Tapi saya masih ingin bertanya, kalau untuk seorang profesional, mengapa harus tetap mematuhi kode etik meskipun tidak diawasi langsung? Saudara Adam, silakan menjawab.
Ya, menurut pendapat saya seharusnya sih si seorang advokat itu harus ya, menurut pendapat saya terkait pertanyaan saudara Umar, ya apabila kita masuk organisasi advokat kan kita harus mengikuti kode etik. Itu wajib, itu sebagai cerminan si advokat itu tersendiri. Itu sebagai rasa tanggung jawab supaya tidak menyimpang gitu, tidak melanggar nilai-nilai profesi. Mungkin itu menurut pendapat saya. Terima kasih jawabannya untuk Mas Adam. Untuk selanjutnya mungkin teman saya ingin berdiskusi kembali. Iya sih, emang masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan saya. Sekarang saya mau nanya Kak Hilda kali ya, dari tadi Bang Adam terus nih. Kalau gitu, apa sih tantangan yang terbesar gitu yang harus dihadapi advokat dalam menerapkan kode etik itu tersendiri? Oke, boleh dijawab Kak Hilda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Adri. Kak Ardi. Adri apa Ardi? Ardi. Jadi tantangan terbesarnya itu meliputi hambatan internal dan eksternal, yaitu tekanan terhadap integritas pribadi advokat, seperti desakan dari klien atau pihak lain agar advokat memberikan nasihat yang tidak etis atau menyembunyikan fakta penting. Kemudian konflik kepentingan yang muncul saat advokat menangani kasus dengan banyak pihak yang bertentangan kepentingan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman mendalam tentang kode etik di kalangan advokat, pengawasan dan penegakan kode etik yang belum optimal sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Tekanan ekonomi dan intervensi pihak ketiga yang dapat mempengaruhi independensi advokat. Pengaruh budaya dan sosial yang kadang melemahkan kesadaran etika profesi. Solusi yang dianjurkan adalah pelatihan etika intensif, penguatan pengawasan, dan peran aktif organisasi profesi advokat dalam membangun budaya etika. Itu aja sih Kak dari saya. Banyak sekali ya faktor-faktor yang tercakup dalam tantangan itu sendiri ya. Kayak ada yang tadi tuh kayak pengaruh budaya ya, tekanan ekonomi, pengawasan, kurangnya pendidikan ya. Mungkin rekan saya juga mau bertanya kembali. Oke, saya penasaran kalau kan advokat sering mendapatkan keterangan dari klien-klien untuk nanti beracara. Gimana sih cara advokat untuk bisa menjaga kerahasiaan klien di era digital ini? Mungkin Mas Adam boleh menjawab. Kita sebagai advokat untuk menjaga kerahasiaan klien ya dengan menyimpan data secara aman, tidak menginformasikan kepada yang tidak yang tidak yang tidak ada pihak berkepentingan lah. Pada intinya yaitu menjaga kerahasiaan klien tersebut. Jadi untuk seorang advokat itu memang harus diwajibkan menjaga kerahasiaan kliennya ya Kak. Karena kan terdapat kasus itu kan memang terkadang permasalahan itu kan permasalahan pribadi gitu atau masalah internal yang seorang advokat itu juga harus menjaga kerahasiaan kliennya. Kan kita juga sekarang ada UU PDP ya kan.
terkait data perlindungan pribadi itu seorang advokat juga harus tahu nih terkait tidak harus menjaga kerahasiaan seorang klien-kliennya seperti itu. Mungkin ada yang ingin mungkin boleh satu lagi untuk satu pertanyaan lagi untuk saudari. Oke, jadi seperti yang tadi lanjut ya, mungkin dari saudara Ardi atau saudara Umar ingin memberikan satu pertanyaan terakhir untuk diantara saudara Adam atau saudari Hilda untuk satu pertanyaan terakhir. Siapa yang mau nanya nih? Ya udah, berarti Kak Umar. Silakan Kak Umar untuk bertanya. Iya, tadi kan udah dijelaskan tentang konsekuensi apabila advokat melanggar kode etik. Tapi saya masih penasaran, apa sih dampaknya kalau advokat melanggar kode etik terhadap profesi dan masyarakat? Mungkin Seterang. Kak Hilda bisa menjawab. Udah Kak, dia cepet. Kak Umar awal ngomong ini. Kan jadi 20. Biar lebih Kak, tadi kan kita kebanyakan ini chatnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Umar. Tadi dampak pelanggaran kode etik. Jadi dampak pelanggaran kode etik sangat serius, sehingga menurunkan reputasi dan martabat profesi advokat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap advokat melemah, mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Advokat yang melanggar dapat dikenai sanksi disipliner mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik oleh Dewan Kehormatan Advokat. Merugikan klien, misalnya jika rahasia bocor atau advokat tidak profesional dalam membela kepentingan klien, itu sangat berpotensi mendorong praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merusak sistem hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan kode etik sangat penting untuk menjaga integritas, profesi, dan keadilan bagi masyarakat. Oke, udah dijawab ya Kak Umar. Ada tambahan? Udah, gitu ya. Oh gitu, jadi dampak untuk masyarakat ya. Jadi Keren ya penjelasan teman-teman kita ini. Keren ya penjelasan teman. Oke, jadi udah terjawab juga ya kepada rekan-rekan Ardi dan saudara Umar. Berikut penjelasan dari saudara Adam dan saudari Hilda. Mungkin ada sedikit tambahan di antara saudara Ardi atau saudara Umar. Kira-kira siapa nih yang ingin menambahkan terkait yang sudah diberikan pembahasannya? Mungkin saya mau menambahkan, setahu saya apa kode etik advokat itu yang sudah dibahas ya tadi ya. Mungkin dalam praktik sehari-harinya penerapan kode etik advokat itu menghadapi banyak tantangan ya tadi ya. Tantangan tentang bahwa kode etik apa ya, kayak dampak-dampaknya, kayak pelanggaran-pelanggaran kode etik. Masih ada advokat yang belum konsisten memahami prinsip-prinsip etika tersebut ya. Jadi hambatan utama antaranya itu ada kurangnya pemahaman mendalam tentang standar etika, tekanan dari klien tadi yang disebutkan oleh Kak Hilda ya, atau pihak klien serta pengawasan yang belum optimal atau menyeluruh. Pelaksanaan kode etik ini kan diawasi oleh Dewan Kehormatan Advokat yang berwenang menerima pengaduan dan memberikan sanksi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Yang pertama kan sanksi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap advokat itu sendiri. Selain itu kan advokat berfungsi sebagai dan itu kan kode etik itu berfungsi untuk penghalang bagi advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengerem pelanggaran dan meminimalisir perilaku yang kurang bagus lah ya. Mungkin segitu aja sih dari penjelasan yang saya tangkap. Ya, mungkin untuk kesimpulan terakhirnya ya, terkait tadi segala aspek
kode etik advokat itu mencakup berbagai banyak aspek ya. Contoh tadi kayak hubungan dengan klien, terus juga hubungan dengan rekan-rekan sejawatnya juga yang sama profesi sebagai advokat. Terus juga hubungan dengan pengadilan dan penegak hukum lainnya, serta juga perilaku pribadi. Jangan lupa juga nih dari yang kita bahas terkait kode etik ini untuk tujuan utamanya kenapa sih kode etik itu penting gitu. Nah, kode etik itu juga tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum dan memastikan bahwa sistem peradilan itu berjalan dengan adil dan efektif. Jadi yang kita bahas ini lebih tepatnya untuk melindungi dan menjaga nama baik profesi hukum gitu sebagai advokat. Makanya digunakanlah kode etik untuk menjaga integritas dari seorang advokat seperti itu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Itu aja sih. Tidak cukup ya. Oke, mungkin itu aja sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.